Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 dari kelas A akan mempresentasikan hasil dari praktikum anatomi fisiologi manusia mengenai sistem ekskresi urinari. Anggota dari kelompok 4 ada saya sendiri, Ariana Julianti, Anissa Kansa Pratiwi, Belinda Nurfadilah, Nazila Alifah, Cecilia Angelina Renata, Ena Angel Romadepa, Mita Tri Anggita, dan Debbie Dwi Lestari. Tujuan dari percobaan kali ini yang pertama untuk menjelaskan pentingnya sistem ekskresi urinari dalam menjaga homeostasis tubuh. Yang kedua untuk mengenal beberapa karakteristik urin dan analisa secara sederhana mengenai adanya kelainan-kelainan dalam tubuh berdasarkan pemeriksaan sampel urin. Ini adalah materi-materi yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini. Karena waktu yang terbatas, saya akan langsung menyerahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan data pengamatan. Jadi anatomi sistem ekskresi urinari terdiri dari 4 organ, yaitu ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Ini adalah gambar anatomi sistem ekskresi manusia, perempuan dan laki-laki. Nah, yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem ekskresi urinari. Fungsinya untuk mengatur ion dalam darah, mengatur pH darah, mengatur volume darah, mengatur tekanan darah, memelihara osmolaritas darah, produksi hormon, mengatur kadar glukosa dalam darah, ikut serta dalam sintesis vitamin D dan ekskresi sampah dan substansi asing ke dalam urin. Ginjal terdapat sepasang, bentuk menyerupai kacang, berwarna kemerahan, disebut organ retroperitoneal. Anatomi eksternal ginjal terdiri dari 3 lapisan, yaitu kapsula renalis, kapsula adiposa, dan fascia renalis. Anatomi internal ginjal terdiri dari 2 daerah, yaitu korteks renalis dan medula renalis. Saluran yang menghubungkan medula renalis dengan ureter disebut pelvis renalis. Lalu yang kedua ada ureter. Ureter yang membawa urin dari ginjal ke kantung kemih. Fungsinya mentransport urin dari pelvis renal ke kantung kemih. Proses keluarnya urin dipengaruhi oleh adanya gerak peristaltik otot-otot pada ureter, tekanan hidrostatika, dan gravitasi. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih merupakan bagian berongga organ yang terdiri dari 3 lapisan otot saluran kemih yang saling mencari. Merupakan kelanjutan dari badan, kandung kemih berbentuk corong yang mengumpulkan urin dari ureter dan buang air kecil melalui uretra, atau berfungsi untuk mengalirkan urin dengan mekanisme buang air kecil. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih oleh dorongan untuk buang air kecil. Uretra secara anatomis dibagi menjadi 2, yaitu uretra posterior dan anterior. Pria dewasa memiliki panjang ureter 23-25 cm dan berfungsi sebagai saluran genital, sedangkan wanita memiliki panjang uretra 3-5 cm dan lebih cenderung menyebabkan obstruksi uretra pada pria. Selanjutnya dilakukan urinalisis. Urinalisis yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan mikroskopik urin. Sampel urin ditampung dalam tabung sentrifuga, kemudian disentrifugasi yang bertujuan untuk memisahkan cairan dengan partikel terhadap densitas layangnya. Endapan diamati di bawah mikroskop dan sedimen yang didapat adalah sedimen mikroorganik epitel, yang menandakan urin sampel merupakan urin normal karena sel epitel merupakan salah satu unsur sedimen organik yang dalam keadaan normal pasti didapatkan dalam sedimen urin. Namun, dalam kondisi telah terjadi infeksi, peradangan, atau terdapat penyakit berbahaya, sel epitel yang ditemukan dalam urin akan meningkat. Selanjutnya, uji karakteristik urin. Urin sampel memiliki warna urin yang kuning, jernih, dan aromatik, sehingga bisa disimpulkan bahwa urin sampel merupakan urin normal. Karena berdasarkan literatur, ciri-ciri urin normal yaitu jernih transparan, berwarna orange pucat, tanpa endapan, baunya tajam, dan aromatik. Selanjutnya dilakukan pengukuran pH urin. Pada pengukuran pH urin dilakukan dengan menggunakan indikator universal dan dihasilkan angka pH yaitu 6. Hal tersebut menunjukkan pH urin dalam keadaan normal, karena disebutkan oleh literatur bahwa pH urin normal itu berada di angka 6 yang dikatakan oleh Gatworth dan berada di angka di antara 5 sampai 7,8 yang dikatakan oleh Tortora.
Kemudian perhitungan bobot jenis. Bobot jenis itu sendiri digunakan sebagai parameter untuk melihat beberapa sedimen yang terkandung dalam urin dan ditentukan dengan cara piknometer. Piknometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai massa jenis dari suatu fluida, yang mana diketahui bahwa W1 yaitu bobot piknometer kosong diperoleh sebanyak 10,82 gram, W2 yaitu bobot piknometer ditambah aquades diperoleh sebanyak 17,36 gram, dan W3 yaitu bobot jenis piknometer ditambah sampel urin diperoleh sebanyak 17,837 gram. Maka dinyatakan bobot jenis urin, yang mana bobot jenis urin rumusnya W3 dikurangi W1 per W2 dikurangi W1, yang hasilnya 1,001 gram. Berdasarkan perhitungan menggunakan piknometer, dengan menerapkan persamaan bobot jenis, perhitungan nilai bobot jenis urin yang dihasilkan yaitu 1,001, sesuai dengan rentang bobot jenis urin normal, yaitu pada 1,001 gram sampai 1,060 gram. Selanjutnya dilakukan analisa kimia zat-zat yang terlarut dalam urin, yang meliputi penetapan urea, penetapan ion klorida, penetapan aseton, penetapan gula produksi, dan penetapan albumin secara kualitatif. Pada penetapan urea, didapatkan hasilnya bahwa urin tidak mengandung urea. Hal tersebut menyatakan urin tersebut tidak bagus atau tidak normal. Karena menurut literatur, urin yang baik atau yang bagus mengandung urea yang berbentuk kristal rombis atau heksagonal. Urea pada urin merupakan hasil metabolisme protein atau asam amino. Selanjutnya, penetapan ion klorida. Uji klorida ini bertujuan untuk menguji kadar klorida yang terdapat di dalam urin. Percobaan ini dilakukan dengan dimasukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan beberapa tetes perak nitrat, dan reaksi yang terjadi adalah terdapat kekeruhan atau endapan putih. Hal tersebut menunjukkan adanya ion klorida, ditandai dengan terjadinya pengikatan ion Cl- oleh senyawa perak nitrat. Adanya ion klorida pada sampel menunjukkan bahwa sampel yang digunakan merupakan urin normal. Pada urin normal mengandung sedikit klorida, karena jika klorida terlalu banyak, maka akan mengakibatkan gangguan pada ginjal, misalnya pengendapan kristal di ginjal atau biasa disebut dengan batu ginjal. Selanjutnya, penetapan aseton. Pada penetapan aseton di sampel urin kali ini, setelah urin dibasahkan dengan beberapa tetes larutan NaOH serta ditambahkan beberapa tetes larutan Na-nitrifusif dan asam asetat pekat, warna sampel urin tetap kuning, artinya urin tersebut negatif aseton atau badan keton. Ditunjukkan oleh tidak didapatnya warna ungu merah yang menunjukkan keberadaan aseton atau badan keton dalam urin. Keberadaan keton dalam urin tidaklah normal. Biasanya, keberadaan keton dalam urin menandakan bahwa tubuh menggunakan lemak sebagai energi. Pada saat tubuh kelaparan, di mana jumlah karbohidrat tidak mencukupi sebagai energi, asam lemak akan diubah menjadi badan keton yang kemudian beredar dalam darah. Suatu keadaan di mana jumlah keton yang diproduksi melebihi jumlah normal dalam urin disebut ketonuria. Selanjutnya ada penetapan gula reduksi. Pada penetapan gula reduksi tidak didapatkan adanya gula reduksi pada sampel urin yang diuji. Ditunjukkan dengan tidak terdapatnya endapan berwarna merah bata. Artinya orang yang urinnya diuji ini tidak menderita penyakit diabetes. Keberadaan gula reduksi atau glukosa dalam urin tidaklah normal. Biasanya kondisi ini disebut dengan glukosuria. Dan yang terakhir ada penetapan kualitatif albumin. Pada penetapan kualitatif albumin di sini menunjukkan adanya kandungan protein di dalam urin. Urin yang mengandung protein dapat disebabkan karena terjadi kerusakan pada glomerulus dan tubular. Ini menandakan bahwa filtrasi yang dilakukan ginjal tidak sempurna, sehingga protein dalam darah akan masuk ke urin. Berdasarkan hasil pengamatan, sampel urin yang diuji tidak mengandung protein. Ditunjukkan dengan setelah dididihkan dan ditambahkan asam asetat glasial, warna sampel urin tetap kuning bening dan tidak terdapat kekeruhan. Artinya, kerja ginjal pada orang yang urinnya diuji ini masih bekerja dengan baik. Ini merupakan tabel hasil pengamatan dari percobaan yang kita lakukan. Kesimpulan dari percobaan kita kali ini, pertama, sistem ekskresi urinari berperan dalam mempertahankan homeostasis tubuh. Yang kedua, karakteristik dari sampel urin yang diuji bisa dilihat kejernihan, aroma, pH, dan bobot jenis.
Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.